Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya, Mama Wina Murifi. Saya lagi kegiatan sore hari ini ya teman-teman. Ini tuh sore hari, Masya Allah, benar-benar cerah banget ya teman-teman. Di sini tuh saya tidak akan menyanyiakan momen pas waktu cerah ya teman-teman, karena untuk saat ini kan musim hujan ya, sering banget hujan, jadi cerahnya itu jarang banget. Nah, pas sore harinya itu cerah, ini saya langsung aja rekam-rekam sedikit ya teman-teman, biar agak fresh gitu melihat suasana alam pesawahan. Nah, ini tuh di atas rumah saya teman-teman, itu di depan rumah mama. Dan mohon maaf ya apabila pas melihat matahari itu tuh lumayan agak gelap gitu penggambarannya, mungkin dikarenakan ketembak cahaya. Oke, untuk melihat pesawahannya sudah selesai teman-teman, hanya sedikit saja saya share-share dengan teman-teman semua biar nggak bosan ya. Nah, di sini saya mau beraktivitas di dapur karena belum masak, saya mau masak-masak dulu teman-teman. Dan ini untuk tempenya saya iris-iris seperti ini aja, dipotong-potong seperti ini. Dan untuk marinasinya itu saya nggak pakai masako kali ini mah ya. Saya itu mau pakai garam dan juga sasa aja atau micin ya teman-teman sedikit. Dan untuk airnya saya pakai air sumur aja. Biasanya itu pakai bumbu racik ya teman-teman, karena lumayan agak bosan juga kalau pakai bumbu racik. Di sini saya pengennya tuh pakai garam dan micin aja. Walaupun pakai garam dan juga micin, insya Allah rasanya tetap gurih ya teman-teman, karena itu tuh garam dan juga micin itu tuh penyedap rasa yang benar-benar inti ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk memarinasi tempenya, saya simpan dulu. Dan di sini saya ambil lap dulu biar gampang. Dan langsung aja nih saya mau petik-petik dulu ujung-ujung kacang buncis ya teman-teman. Nah, untuk kacang buncis ini saya potong-potong bagi dua aja seperti ini biar tidak terlalu panjang. Dan untuk buncisnya saya itu beli 2 kantong aja dari Kang Sayur. Dan untuk satu kantongnya itu Rp3.000 ya teman-teman. Biasanya untuk satu kantong seperti itu tuh Rp2.000, mungkin dikarenakan saat ini harga sayur-sayuran itu mahal-mahal ya teman-teman. Jadi di Kang Sayur juga lumayan agak melonjak gitu harga-harganya. Apalagi tomat, kalau tomat tuh kecil-kecil biasanya itu 2.000, 3 itu pada besar-besar banget ya. Ini mas sekarang tuh pada kecil-kecil gitu, tapi dikarenakan butuh ya teman-teman untuk masak-masak, ya mau bagaimana lagi jadi dibeli aja. Kalau punya kulkas mungkin lebih tenang ya teman-teman, saya itu bisa stok sayur-sayuran gitu ya, perbumbuan, pokoknya ya keperluan di dapur aja teman-teman. Karena untuk 1 kilo di pasar kan lumayan murah juga, jadi bisa untuk stok beberapa hari. Dan untuk stok tomat juga bisa lah ya teman-teman kalau punya kulkas mah. Karena kalau nggak punya kulkas itu tuh dalam 2 hari 3 hari itu tuh harus segera habis ya, karena takutnya nanti membusuk. Nah, untuk kacang buncisnya sudah selesai dipetik-petik ya ujung-ujungnya. Di sini tuh si Ade mau makan katanya. Dan di sini saya mau goreng dulu telur, dan si Ade katanya mau pakai bawang merah ya teman-teman. Kata saya jangan banyak-banyak bawang merahnya, bukan apa-apa ya teman-teman, karena takutnya nanti bau badan gitu karena dia itu masih kecil. Jadi saya izinkan dia untuk pakai bawang merahnya itu 2 siung aja ya teman-teman, yaitu 2 siung sedang aja. Nah, si Ade tadi itu bantu ngiris-ngiris bawangnya dan juga ngupas-ngupas teman-teman. Nah, untuk bawang merahnya digoreng dulu, dan setelah nanti saya masukkan telurnya ya teman-teman. Oke, di sini saya wadahin dulu nih untuk kunyit. Kunyit itu enak banget untuk lalapan karena kunyitnya juga kunyit muda. Nah, ini langsung aja nih saya tuangkan telurnya karena si Ade lumayan lapar katanya. Masya Allah, kasihan banget ya. Dan bajunya dia itu belum ganti, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Namanya juga anak-anak ya, yang pastinya itu pasti kalau lagi malas ya seperti itu. Nah, ini barusan si Ade mau megang sodet wajan, takutnya kena wajan, jadi saya segera geser gitu ya, takutnya nanti kena tangan atau gimana, kan panas ya teman-teman. Oke, si Ade lanjut makan. Di sini saya mau alihkan dulu nih bawang merah yang saya beli. Ini tuh beli dari tetangga ya teman-teman. Ini tuh 1 kilo, kirain saya besar-besar, tapi ini bawang Jawa asli yang katanya harum ya teman-teman. Jadi untuk ukuran bawangnya itu ya ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya. Tapi untuk ukuran besar kayaknya nggak ada deh.
Walaupun ukurannya seperti itu, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah banget ya teman-teman, saya itu punya stok bawang merah yang begitu banyak. Karena untuk bawang merah saya itu lumayan boros ya, apalagi kalau masak-masak gitu, pakai bumbu-bumbu itu tuh benar-benar banyak banget kalau mau make. Di sini saya bersih-bersih sedikit sebelum melanjutkan masak, karena biar apa? Biar semangat aja ya teman-teman kalau tempatnya bersih. Oke, lanjut lagi untuk ngegosok-gosok nih meja kompornya biar semuanya bersih. Dan di sini saya juga sambil ngobrol sama si kakak ya teman-teman. Untuk piring bersih dan sudah kering ini saya alihkan dulu ya teman-teman, karena kelihatan sempit aja, berantakan gitu di dekat wastafel, kayak penuh gitu ya. Padahal piring-piringnya itu udah pada bersih. Nah, di sini saya sebelum cuci sayuran yang barusan saya potong-potong, di sini saya mau cuci piring dulu karena ada beberapa biji gitu ya teman-teman. Biar enak nanti nyuci sayurannya lebih leluas gitu. Leluasa maksud saya. Lebih leluasa gitu ya. Jadi untuk piring kotornya saya mau singkirkan dulu biar terhempas gitu ya. Dan nantinya itu biar wastafelnya tetap nyaman dan juga bersih. Nah, kalau lagi rajin yang pastinya itu seperti ini ya, setiap harinya mama itu nggak ada pilih-pilihnya gitu. Kalau bekerja apapun dikerjakan semuanya, kalau badannya itu lagi sehat, lagi fit, lagi semangat. Mudah-mudahan kita itu diberi kesehatan, semangat, dan juga panjang umur ya teman-teman, dan juga rezeki berlimpah untuk teman-teman semuanya dan juga diri saya. Amin, Allahumma amin. Oh ya, kemarin ada bunda-bunda nih yang pengen disapa-sapa dari Bunda Nike Dewantari ya. Terima kasih untuk Bunda nih sudah selalu hadir, dan terima kasih juga untuk bunda-bunda semuanya yang sudah selalu mensupport saya dalam setiap videonya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Sebelum ngebilas piring-piring yang sudah dibilas dengan air sabun, ini saya bersihin dulu wastafelnya teman-teman. Karena untuk penyimpanan piringnya saya simpan dulu di sini biar airnya itu pada turun gitu ya. Ya, kelihatan sendiri ya penirisan piringnya itu nggak ada baki untuk airnya. Nantinya itu kan kalau air turun ke bawah itu tuh yang pastinya kena lantai dan nantinya becek ya teman-teman, dan takut licin gitu nantinya. Makanya saya itu simpan dulu di pinggiran wastafelnya aja. Oke, dilanjut lagi untuk nyuci sayurannya. Dan ini yang pertama saya cuci yaitu ada cabai rawit dan juga tomat, itu tuh untuk sambal. Dan ini juga ada buncis yang saya udah petik-petik ya teman-teman. Dan ini tuh ada kunyit muda, ini tuh enak banget untuk lalapan. Nah, saya suka banget ya teman-teman dengan yang namanya lalap. Gak ada pantang-pantangnya, pokoknya lalapan semuanya saya suka. Ada sih beberapa yang saya nggak suka ya teman-teman. Dan untuk kunyit ini enak banget ya, apalagi dimakannya itu sama sambal goreng, sama ikan asin, nasinya nasi hangat, masya Allah banget pokoknya. Nah, untuk kunyit muda ini selain jadi obat, itu tuh benar-benar enak lah pokoknya ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Di sini saya mau buang dulu nih sampahan yang ada di wastafelnya teman-teman, karena kalau dibiarkan menumpuk nantinya mampet ya. Di sini saya lanjut aja untuk manasin wajan karena habis dicuci, dan saya ambil minyak dan saya mau refill ya teman-teman, dikarenakan botol-botol minyak itu tuh udah pada kosong, masya Allah, dan semalam itu belum sempat ya saya refill minyak. Biar sekalian aja sekarang aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Dan untuk wajannya belum panas karena apinya juga saya nyalakan sekecil-kecil mungkin ya teman-teman, karena kalau teflon seperti ini katanya jangan pakai api besar, nantinya itu bisa merusak wajannya ya teman-teman. Ya, demi keawetan barang-barang ya saya patuhi aja apa yang diperintahkan gitu ya di catatan produknya ya teman-teman. Oke, di sini saya buang dulu untuk cangkang minyaknya ke belakang dapur, dan saya simpan untuk botol minyaknya teman-teman. Nah, dikarenakan wajannya itu sudah nggak basah lagi, sudah kering, saya tuangkan minyaknya dan langsung aja saya mau goreng tempenya ya teman-teman yang sudah saya marinasi.
Sambil nunggu tempe matang di sini nggak bisa diem tangan emak-emak ya. Di sini tuh saya bersih-bersih dapur seperti biasa. Dan di sini saya mau ambil dulu keset karena udah lumayan kotor dan juga basah. Saya mau ganti aja ya teman-teman karena nggak enak dilihat, nggak enak dipakai. Dan alhamdulillah untuk keset di WC ini ada beberapa biji. Jadi kalau mau ganti itu enak karena lumayan banyak juga ya teman-teman. Nah, di sini sambil nunggu tempe mateng, saya mau beresin dulu piring-piring yang sudah kering ya, biar pekerjaan itu cepat selesai di dapurnya ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau piring-piring saya tiriskan dulu di wadah seperti ini kalau banyak mah ya teman-teman, biar nggak berantakan gitu ya. Karena kalau di pinggiran wastafel aja itu tuh yang pasti menumpuk banget. Dan kalau di penirisan piring saya juga agak sedih ya teman-teman, karena belum kepake beberapa hari ini. Karena pengennya itu selesai cuci piring langsung ditata di sana gitu ya. Kalau ada baki untuk penampungan air nama. Saya juga lah sih masih berpikir ini tuh kalau nggak dipakai baki penampungan air pakai apa gitu ya. Harusnya mungkin bisa dibuat atau gimana. Jadi pas ukurannya gitu dengan rak penirisan piringnya. Karena bawahannya itu lumayan kecil. Seberapa senti ya kemarin tuh udah diukur sih, lupa lagi. Saya juga lagi nyari-nyari di online untuk ukurannya biar gampang gitu ya. Jadi pas beli nanti biar pas datangnya gitu, nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan. Setelah membereskan piring-piring di rak, ini saya lanjut untuk membolak-balikan tempenya ya teman-teman. Dan sambil nunggu mateng tempenya, di sini saya bersih-bersih dapur aja karena lumayan bala ya teman-teman, lumayan kotor juga bawahannya. Ya pokoknya tangan emak-mama seperti ini aja lah setiap waktunya ya. Jadi pas megang pekerjaan itu nggak bisa diem gitu. Nah, karena sudah matang untuk tempenya, lanjut aja di sini saya mau angkat dulu dan sengaja banget saya gorengnya itu agak garing tempenya teman-teman. Karena kalau agak garing seperti ini si kakak, si ade itu tuh suka buat camilan ya teman-teman. Gak apa-apa lah buat camilan juga, yang penting mah habis tempenya daripada mubazir gitu nggak dimakan ya. Nah, lanjut lagi untuk menggoreng tempenya karena agak banyakan. Di sini tuh saya pakai 2 papan pendek aja ya teman-teman. Karena di keluarga saya kan ada 4 orang gitu ya, yang lumayan udah anak-anak juga udah lumayan besar gitu. Jadi di sini tuh saya berusaha untuk mencukupi gitu ya. Karena kan kalau lagi sendiri, maksudnya bukan lagi sendiri ya, bagi berdua sama pak suami itu tuh beda lagi masaknya, sedikit juga cukup ya karena cuma berdua. Karena sekarang berempat, masya Allah itu tuh pasti masakannya juga 2 kali lipat ya. Nah, setelah menggoreng tempe, di sini saya juga goreng ikan asin teman-teman. Dan di sini tuh requestan pas suami, ikan asinnya masih ikan seperti ini. Dan untuk ikannya saya bagi 3 aja, biar nantinya itu habis sekalian gitu ya. Karena kalau satu misalnya gitu digorengnya itu tuh nantinya keacak ya teman-teman pas makan nanti, dan kelihatannya juga jadi nggak enak gitu. Maka dari itu untuk ikan asinnya saya bagi 3 seperti ini. Jadi 1 kali ngambil 1 kali habis gitu ya teman-teman. Jadi nggak keacak. Oke, untuk ikan asin sudah mateng, dan untuk minyaknya seperti biasa tidak saya buang ya teman-teman, karena habis penggorengan ikan asin minyaknya itu suka saya pakai untuk nyambel. Terkecuali kalau tidak nyambel, yang pastinya itu minyaknya langsung saya buang, karena kalau di nanti juga biasanya itu nggak kepake ya teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi untuk bersih-bersih atau beres-beres, dan untuk mangkok bekas bekas tempe dan juga bekas cabai rawit ya teman-teman. Di sini saya langsung aja cuci biar nggak numpuk di wastafel. Jadi nantinya itu pas beres masak, beres juga pekerjaan di dapur ya. Dibolak-balik cabai rawit dan juga tomatnya. Di sini saya mau ngambil cobeknya ya teman-teman. Dan kali ini tuh saya nggak ngulek di teflon ya teman-teman. Biasanya itu saya nguleknya di wajan. Kalau teflon seperti ini mah sayang banget kalau diulek-ulek, masya Allah. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Jadi saya uleknya aja langsung dicobeknya aja karena udah lembut juga. Jadi pas mau ngulek dicobek kayu seperti ini tuh jadi nggak licin ya teman-teman. Kalau cabai rawit dan juga tomatnya itu udah pada matang. Nah, di sini saya kasih bumbu seperti garam, gula pasir dan juga micin ya teman-teman. Dan di sini langsung aja nih saya eksekusi. Untuk sambalnya takutnya nanti keburu dingin, karena kalau agak dingin itu tuh biasanya agak gimana ya,
agak susah lah untuk di blend gitu ya teman-teman. Kalau masih panas seperti ini jauh lebih mudah untuk diulek ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai nih untuk sambalnya. Tapi di sini saya mau beres-beres dulu untuk toples bumbunya ya teman-teman. Dan belum selesai nih. Saya itu mau ngambil dulu air ya di teflon, dan itu teflon bekas Magicom yang kemarin rusak ya. Dan untuk teflonnya tidak saya jual teman-teman karena sayang banget, lumayan banget lah ya untuk ngerebus-rebus gitu, seperti ngerebus lalapan, ngerebus apalah pokoknya itu tuh bermanfaat banget. Nah, untuk buncisnya tidak saya sayur, tapi saya mau rebus aja dibikin lalapan. Nah, singkat ceritanya untuk buncisnya itu sudah selesai, sudah matang, dan saya mau alihkan di wadah. Oke teman-teman, alhamdulillah kelar juga masakan simpel saya hari ini. Ada lalapan buncis, ada ikan asin, ada lalapan kunyit muda juga, ada goreng tempe, dan juga sambal goreng. Masya Allah, tabarakallah, walaupun masakannya itu sederhana, wajib banget kita syukuri. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.